Initiating System 1. System 1 loaded. Hai, selamat menonton video kami. Semoga kelompok kami mendapat nilai yang bagus. Hai, perkenalkan nama saya Ayu Sucihati. Saya dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wulan. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Riantara, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Pusma Ulpina, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rusprilia Aymakfiro, saya berasal dari kelompok 3. Halo, nama saya Fajrul Iskandar dari kelompok 3. Nama saya Khaliza Nuraini dari kelompok 3. Saya Sri Bintang Simamora, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mendefinisikan seperti apa komunikasi itu. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang artinya sama atau communicare yang artinya membuat sama. Istilah komunis merupakan asal kata komunikasi yang merupakan akar dari kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pesan, suatu makna, suatu pikiran dianut secara sama. Akan tetapi, menurut definisi kontemporer atau definisi kekinian yang terjadi di masa sekarang, menyarankan bahwa komunikasi merujuk cara hal berbagi. Misalnya, kita berbagi pikiran, kita mendiskusikan makna, kita mengirimkan pesan. Mengenai definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar atau salah. Misalnya saja teori atau model. Tetapi definisi harus dilihat dari kemanfaatannya untuk mendefinisikan fenomena yang akan dijelaskan. Beberapa definisi mungkin terlalu sempit. Misalnya saja komunikasi merupakan penyampaian pesan yang dilakukan lewat media elektronik, atau definisi komunikasi secara luas, misalnya interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih. Di sini saya akan menyimpulkan definisi komunikasi menurut para ahli. Menurut Frank Dance, definisi menjadi 3 dimensi sebagai berikut. Dimensi pertama, tingkat observasi atau derajat keabstrakan. Misalnya, komunikasi sebagai proses yang menghubungkan satu sama lain. Contoh, mengirim pesan lewat telepon, radio, dan sebagainya. Dan di dimensi kedua adalah kesengajaan. Contoh definisi yang mensyaratkan kesengajaan ini dikemukakan oleh Gerald Miller, yakni komunikasi sebagai situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber kepada seorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Dimensi ketiga adalah penilaian normatif. Tubbs dan Moss mendefinisikan komunikasi sebagai proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih. Menurut Gaudinius dan Kim mendefinisikan komunikasi sebagai proses transaksional simbolik yang melibatkan pemberian makna antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Menurut Pace dan Paules, komunikasi adalah meskipun komunikasi menyangkut perilaku manusia, tidak semua perilaku manusia itu adalah komunikasi. Konteks komunikasi tidak berlangsung dalam ruangan hampa sosial, melainkan dalam konteks situasi tertentu. Sebagaimana juga definisi komunikasi, bahwa konteks komunikasi diuraikan secara berlainan. Nah, ada beberapa konteks komunikasi, antara lain, yang pertama ada konteks fisik. Konteks fisik adalah suatu aspek yang bersifat fisik, misalnya seperti iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada konteks psikologis. Konteks psikologis adalah suatu aspek yang bersifat psikologis, seperti contohnya sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi para peserta komunikasi. Lalu ketiga ada konteks sosial. Konteks sosial adalah suatu aspek yang bersifat sosial seperti norma kelompok, nilai sosial, dan sebagainya. Yang keempat ada konteks historis. Konteks historis adalah suatu aspek yang bersifat waktu.
Misalnya kapan waktu berkomunikasi, hari apa, siang atau sore atau malam, seperti itu. Lalu yang terakhir ada konteks kultural budaya. Ya, konteks kultural budaya itu melakukan penetrasi ke setiap aspek kehidupan manusia. Misalnya memberikan pengaruh terhadap pemikiran dan perilaku manusia. Saya ingin menjelaskan mengenai 6 tingkatan kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat menurut buku Dennis McQuill tahun 1987. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi melalui sistem syaraf atau pasca indera. Contohnya dia seperti berpikir, merenung, atau mengingat-ingat sesuatu, atau menggambar. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antar seseorang dengan seseorang lainnya atau dengan orang lain. Contohnya seperti percakapan secara tatap muka atau secara langsung. Yang ketiga adalah komunikasi dalam kelompok. Komunikasi dalam kelompok adalah kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok tersebut. Pada tingkatan ini, tiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran atau kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau informasi dikomunikasikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompoknya, bukan bersifat pribadi. Misalnya seperti ngobrol-ngobrol dengan keluarga di rumah bersama ayah, ibu, dan anak, atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan guru atau muridnya di dalam kelas. Yang keempat adalah komunikasi antar kelompok atau asosiasi, yaitu kegiatan komunikasi ini berlangsung antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya atau antar suatu asosiasi dengan asosiasi lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi ini boleh hanya 2 orang atau beberapa orang saja, tetapi masing-masing membawakan peran dan kedudukannya sebagai wakil dari kelompok atau asosiasinya masing-masing. Dengan demikian, pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan kelompok atau asosiasinya. Misalnya seperti pertemuan Karang Taruna, pertemuan antar pengurus Karang Taruna Desa A dengan Karang Taruna Desa B. Jadi cuma pengurusnya aja untuk sebagai perwakilan kelompoknya. Yang kelima adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang mencangkup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Bedanya dengan komunikasi kelompok adalah bahwa sifat komunikasi organisasi lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Contohnya seperti pertemuan antara direksi perusahaan A dengan para manajernya, atau surat menyurat antara perusahaan A dengan perusahaan B, atau bisa juga pertemuan antar pimpinan perusahaan A dengan pimpinan perusahaan B. Yang keenam adalah komunikasi dengan masyarakat secara luas. Pada tingkatan ini, kegiatan komunikasi ditunjukkan kepada masyarakat secara luas. Bentuk kegiatan komunikasinya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah kegiatan komunikasi melalui media massa. Media massanya itu seperti radio, majalah, surat kabar, atau TV. Yang kedua adalah komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung ini tampak melalui media massa, misalnya seperti ceramah atau pidato di lapangan terbuka yang sifat isi pesan komunikasi disampaikan mencangkup kepentingan orang banyak atau tidak bersifat pribadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup komunikasi. Yang pertama, komunikasi dan hubungan antar pribadi, yang mana ini mencangkup komunikasi 2 orang dan menekankan komunikasi antara kawan dekat, serta bagaimana perjumpaan ini termasuk perjumpaan yang bersifat konflik dan dapat dibuat lebih efektif. Definisi komunikasi antar pribadi berdasarkan komponen.
menjelaskan komponen utamanya penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Definisi sebagai pengembangan. Dalam pendekatan pengembangan, komunikasi antar pribadi dilihat sebagai akhir dari perkembangan komunikasi yang bersifat tapribadi. Perkembangan ini mengisyaratkan atau mendefinisikan pengembangan komunikasi antar pribadi. Hubungan antar pribadi. Kita dapat menjelaskan hubungan antar pribadi dengan mengidentifikasikan dua karakteristik penting. Yang pertama, hubungan antar pribadi berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari tahap interaksi awal sampai pemutusan. Dan yang kedua, hubungan antar pribadi berbeda-beda dalam hal keluasan dan kedalamannya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan 5 model tahap dalam hubungan yang terjadi dalam hubungan yang terbina melalui tahap-tahap menurut Joseph DeVito 1986. Nah, tahapan yang paling pertama itu adalah kontak, di mana biasanya kontak itu terjadi melalui indera penglihatan, penciuman, dan juga pendengaran. Contohnya, saat kita berada di kampus atau di jalan, kita melihat sosok pria atau wanita yang sangat menarik perhatian, tentunya kita akan tertarik untuk melihat nih, wah ini sosok yang sangat menarik banget. Terus kita akan terus memperhatikan kemana dia jalan, arahnya kemana, dan kita mulai bertanya, siapa namanya, dari mana asalnya, atau mungkin di mana ya tinggalnya, gitu sampai ke situ kan tentunya. Kemudian ke tahap yang kedua, yaitu kita mulai memberanikan diri untuk menanyakan namanya siapa, atau kita memberanikan diri untuk menyapa dan juga memperkenalkan diri kita. Contohnya, saya melihat sosok yang sangat menarik bagi saya, kemudian saya mendatangi sosok tersebut dan bertanya, oh namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sri Wulan, saya dari Universitas Dian Nusantara, boleh saya tahu Anda jurusan apa ya? Itu contohnya. Kemudian terjadilah kontak seperti tukeran nomor WhatsApp, follow di IG, atau mungkin lebih intim lagi. Nah, lalu kita lanjut ke yang lebih intim, yaitu keakraban, dimana kita nggak cuma saling kontak-kontakan atau sapa menyapa tiap hari aja nih, tapi lebih mendalam lagi, kita lebih sering menceritakan apa perasaan yang kita rasakan setiap hari, marah atau sedih, atau mungkin bahkan sampai ke rahasia yang mungkin nggak semua orang tahu tentang itu. Nah, di tahapan ini biasanya kita akan lebih dari status sekedar teman ya, mungkin bisa jadi sahabat terdekat, atau mungkin lebih bisa jadi seperti keluarga, bahkan sampai bisa menikah. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap yang keempat, di mana tahap ini adalah tahap penurunan dalam suatu hubungan, yaitu perusakan. Apa sih itu perusakan? Perusakan itu adalah perbedaan pendapat biasanya ya, atau hal-hal yang menimbulkan perpisahan di antara belah pasang yang membuatkan mereka selalu berargumen. Nah, contohnya adalah perbedaan pendapat, di mana ketika kita berpendapat yang lain dan si pihak atau pasangan kita tersebut lebih memilih pendapat yang lain juga, istilahnya pendapat yang bertolak belakang gitu loh. Nah, itu mengakibatkan mereka setiap hari akan terus bertengkar dan juga mengakibatkan kesenjangan dalam hubungan. Jadi yang tadinya akrab nih karena perbedaan pendapat atau karena hal yang sulit diterima oleh satu sama lain, akhirnya timbullah kerusakan dalam hubungan itu, di mana mereka jarang berkomunikasi, lebih cuek dan jarang memperhatikan satu sama lain. Tibalah pada tahap yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah pemutusan, di mana keduanya akhirnya sudah lelah nih, terus bertengkar setiap hari, berargumen setiap hari, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, atau terjadilah perceraian dalam hubungan pernikahan. Seperti itulah model 5 tahap yang biasanya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita juga ya tentunya. Komunikasi kelompok dan organisasi dipusatkan pada hakikat dan pola interaksi kelompok serta bagaimana interaksi dapat dibuat menjadi lebih efektif. Kelompok kecil merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi mereka semua anggota komunikasi secara relatif mudah, baik pengirim maupun penerima informasi. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai tujuan yang memiliki semacam organisasi atau struktur mereka. Suatu organisasi adalah sekumpulan individu yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Komunikasi organisasi adalah pesanan kiriman dan diterima
di dalam organisasi, di dalam kelompok yang strukturnya formal maupun terbentuk secara informal. Komunikasi di depan umum merupakan bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi jumlah yang cukup relatif besar. Biasanya bertatap muka, berbagai contoh berbicara di depan umum, berpresentasi, seorang mahasiswa yang presentasi di depan kelas. Komunikasi antar budaya adalah orang dari budaya yang berbeda berkomunikasi secara berbeda. Tetapi sementara orang yang memandang perbedaan ini sebagai defisiensi. Bentuk-bentuk komunikasi antar budaya secara luas mencakup sebuah bentuk komunikasi di antara semua bidang komunikasi antar kultur yang berbeda. Model komunikasi antar budaya mencakup hal-hal berikut. Komunikasi antar budaya, misalnya orang Cina dengan orang Portugis atau orang Prancis dengan orang Norwegia. Komunikasi antar ras yang berbeda kadang-kadang dinamakan komunikasi, misalnya antara komunikasi dengan orang kulit hitam dan orang kulit putih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa yaitu proses di mana organisasi, media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Maka dari itu, komunikasi massa dapat berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa, atau disebut juga dengan communication with the media. Ciri khas dari komunikasi massa sendiri adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Komunikasi massa dapat dilakukan melalui seluruh media massa yang ada, misalnya media cetak, media elektronik, media dan media online. Komunikasi massa sendiri tidak ada batasan media dalam penggunaannya. Menurut Dennis McWell, dalam bukunya Teori Komunikasi Massa menjelaskan beberapa variabel-variabel. Komunikasi massa juga dapat didefinisikan dengan memusatkan pada 5 variabel yang terkandung dalam setiap tindak dan memperlihatkan bagaimana variabel-variabel itu bekerja pada media massa. Di sini saya mencoba menjelaskan 5 variabel-variabel itu, meliputi yang pertama sumber, yang kedua khalayak, yang ketiga pesan, yang keempat proses, dan yang kelima konteks. Yang pertama yaitu sumber atau komunikator massa adalah suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirim pesan. Yang kedua yaitu khalayak. Komunikasi massa ditujukan kepada massa yang sejumlah besar khalayaknya karena banyaknya jumlah khalayak dan karena sangat penting bagi media untuk memberikan apa yang diinginkan oleh khalayak. Pesan dari komunikasi massa harus difokuskan kepada pemirsa atau khalayak rata-ratanya. Yang keempat yaitu pesan. Komunikasi massa merupakan milik umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi massa di media-media massa dan dapat didengar atau dilihat oleh setiap orang. Yang keempat yaitu proses. Ada 2 proses dalam komunikasi massa, yaitu yang pertama proses pengaliran pesan yang pada dasarnya merupakan proses satu arah. Yang kedua proses seleksi. Proses seleksi yang pada dasarnya merupakan proses 2 arah. Sedangkan komunikasi massa sendiri pada dasarnya merupakan proses satu arah. Komunikasi massa ini berjalan dari sumber ke penerima. Yang kelima yaitu konteks. Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media mempengaruhi konteks sosial dan konteks sosial mempengaruhi media. Dengan kata lain, terjadi transaksional dalam media dan masyarakat. Masing-masing mempengaruhi satu sama lainnya. Misalnya, media mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Bentuk-bentuk komunikasi massa
Pendekatan lain untuk definisi komunikasi massa adalah mendefinisikannya dalam bentuk sarana yang paling banyak digunakan seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, buku, dan hasil rekaman audio kaset, piringan hitam atau compact disc. Pesan-pesan dalam komunikasi massa harus bersifat terbuka agar setiap orang dapat menerimanya. Komunikasi massa menjalankan berbagai macam fungsi, yaitu untuk menghibur, meyakinkan, menginformasikan, menganugerahkan status, membius, dan menciptakan rasa persatuan.